Kalau kamu disuruh masuk ke sebuah villa kosong ini sendirian, malam-malam, kamu berani? Karena 23 anak muda pernah melakukannya, dan mereka tidak semuanya kembali. Bayangkan kamu dan teman-teman masuk ke villa tak berpenghuni di malam hari. Tapi besok paginya, kamu tidak ditemukan. Inilah yang terjadi di Villa Nabila, Johor. Rumah mewah terbengkalai. Tempat 23 remaja pernah hilang tanpa jejak. Dan yang lebih menyeramkan, sebagian dari mereka kembali dengan cerita yang tak bisa dijelaskan. Subscribe to my channel. Halo guys, kembali lagi di channel Story Syntax. Channel yang akan menemani kalian semua dengan kisah-kisah misteri dan kabar duka dan tokoh-tokoh viral di dunia. Aku sangat berterima kasih kalian semua sudah mau klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan 2 kisah horor sebagai awalan dari program lanjutan channel ini dengan nama playlist Peta Horor Dunia, atau bisa kita singkat aja ya dengan PHD. Sesuai dengan temanya, aku akan membawa kamu berkeliling dunia melalui cerita menyeramkan yang pernah terjadi di negara tersebut. Nah, negara yang pertama kita kunjungi kali ini adalah Malaysia guys. Kalian udah gak sabar kan? Gimana kisah lengkapnya yuk? Kita masuk ke ceritanya. Sedikit penjelasan soal villa ini di awal ya guys. Villa Nabila itu adalah sebuah villa mewah yang terletak di Johor Bahru, Malaysia. Kalau ada orang Johor nonton ini, komen di bawah ya. Villa ini menjadi terkenal di kalangan penggemar cerita horor dan mistis, karena dikenal sebagai tempat yang angker dan dihantui oleh roh-roh jahat. Menurut cerita, Villa Nabila dibangun pada 1970-an oleh seorang pengusaha kaya dari Singapura yang bernama Dato' Setiawan. Villa ini awalnya dirancang sebagai tempat liburan untuk keluarganya dan memiliki desain yang sangat mewah dan elegan. Namun, kisah mistis dimulai ketika keluarga Dato' Setiawan mengalami tragedi yang mengguncangkan seluruh keluarganya. Pada 1981, putri bungsu Dato' Setiawan yang bernama Nabila menghilang secara misterius dari Villa Nabila. Meskipun keluarga telah mencari di seluruh penjuru villa, Nabila tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, jenazah Nabila ditemukan di sungai dekat villa dengan kondisi yang mengerikan. Sebenarnya, kisah meninggalnya Nabila ini ada beberapa versi guys. Ada yang bilang kalau seluruh keluarga dibunuh oleh pembantu yang marah karena tak diwarisi apa-apa. Ada juga versi yang mengatakan kalau ibu tiri Nabila membunuhnya karena warisan dan menyembunyikan jasadnya di dalam dinding. Terlepas versi mana yang benar, pada intinya, hingga kini belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nabila. Namun, beberapa orang percaya bahwa roh Nabila masih menghantui villa tersebut. Sejak kejadian tersebut, banyak orang yang melaporkan pengalaman mistis yang mereka alami ketika mengunjungi Villa Nabila. Beberapa pengunjung mengaku melihat bayangan misterius yang berjalan di sekitar villa. Beberapa bahkan mendengar suara-suara aneh dan teriakan yang keluar dari villa. Ada juga yang mengalami kejadian yang lebih seram, seperti merasakan sentuhan tangan dingin atau melihat bayangan misterius yang muncul di depan mereka. Cerita mistis Villa Nabila semakin menjadi terkenal setelah seorang paranormal asal Singapura bernama Sid Simpang membawa kamera dan melakukan investigasi paranormal di villa tersebut. Dalam video yang diunggahnya ke YouTube, Syed memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya keberadaan roh-roh jahat di dalam villa. Video tersebut menjadi sangat populer di kalangan penggemar cerita horor dan mistis, sehingga membuat Villa Nabila semakin dikenal sebagai tempat yang angker dan menyeramkan. Saat ini Villa Nabila masih berdiri kokoh meskipun banyak orang yang takut mengunjunginya. Beberapa pengunjung masih datang ke villa ini untuk mencari pengalaman mistis yang unik. Namun sebagian besar orang lebih memilih untuk menghindari Villa Nabila karena reputasinya sebagai tempat yang angker dan mengerikan. Apa itu? Samprin. Aku pun tak tahu. Aku tanya nampak ke tidak. Kalau betul cakaplah. Kalau tak cakap tak ada. Apalah korang ni. Aku nampak macam sosok tubuh tadi.
Menghilang lah. Peristiwa misterius yang menimpa Villa Nabila di Johor Bahru pada November 2013 hanya berlangsung sekitar 3 hari. Namun, periode singkat itu membuat banyak warga, termasuk pihak berwenang, panik. Kejadiannya terjadi pada Sabtu malam 16 November 2013 ketika sekelompok remaja berjumlah 30 orang yang sedang bersenang-senang di air pekan memutuskan untuk memasuki villa terbengkalai di Jalan Skudai itu. Sebelumnya, reputasi Villa Nabila sebagai lokasi angker kerap tersiar, bahkan menjadi terkenal secara internasional ketika portal perjalanan Amerika Expedia menobatkan Villa Nabila tersebut sebagai salah satu lokasi paling menyeramkan di Malaysia. Ada kepercayaan bahwa saat mengunjungi villa ini, pengunjung yang masuk ke rumah harus berjumlah genap. Jika jumlah pengunjung ganjil, maka akan ada orang lain yang mengikuti mereka saat menjelajah hingga meninggalkan villa. Lalu, dengan daya tarik dan reputasi Villa Nabila, kelompok 30 remaja yang terlibat mulai memasuki area villa tersebut pada larut malam. Menjelajah mereka tuh guys. Tapi tak disangka, aksi mereka memasuki lokasi menyeramkan tersebut berakhir menjadi peristiwa horor yang menggemparkan Malaysia saat itu. Beberapa jam setelah kelompok remaja yang terlibat memasuki area tersebut, media sosial mulai ramai dengan cerita bahwa 23 remaja yang terlibat telah menghilang secara misterius. Beredarnya berita di media sosial tersebut membuat banyak orang bingung dan bertanya-tanya tentang kejadian sebenarnya yang menimpa mereka. Apakah mereka tersesat dan dibawa ke dunia lain atau menghilang karena reaksi makhluk mistis penghuni Villa Nabila? Beberapa hari kemudian sebagian dari mereka ditemukan, tapi wajah mereka kosong dan cerita mereka lebih menyeramkan dari apapun. Salah satu berkata, "Kami cuma masuk bertiga, tapi di dalam kami lihat perempuan berdiri di tangga. Kami pikir itu teman kami, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu saja." Yang lain bilang waktu seperti berhenti. Mereka merasa terjebak dalam ruangan yang berubah bentuk. Ada juga yang mengatakan mereka merasa diawasi dari balik kaca. Karena ramainya pemberitaan tentang hilangnya 23 orang ini guys, beberapa jurnalis mencoba melacak validitas klaim tersebut. Di antaranya, jurnalis surat kabar bernama Harian Metro berhasil menemukan para remaja yang terlibat dalam insiden tersebut. Dan setelah mewawancarai mereka, ternyata cerita yang mereka sampaikan saat memasuki lokasi sangat menakutkan dan mengerikan. Dalam kegelapan dan hanya menggunakan cahaya ponsel mereka untuk bergerak, saya melihat sekilas anak-anak berlarian sebelum salah satu remaja perempuan berteriak dan histeris. Tataman 16 tahun, seperti dilansir Harian Metro pada 19 November 2013. Menurut Men, sebelum insiden tersebut, ia berkumpul dengan 29 remaja lainnya di sekitar kota sebelum mereka semua setuju untuk memasuki villa tersebut. Ketika kami tiba di halaman rumah, kami mulai merasa kedinginan karena area itu terlalu gelap dan masing-masing dari kami hanya menggunakan cahaya ponsel. Kami kemudian berpencar menjadi beberapa kelompok, masing-masing melihat rumah utama di belakang dan wisma tamu di depan. Kata si Men ini lagi guys. Menurutnya, mereka semua berjalan dalam diam, dan ketika mereka memasuki sebuah ruangan di lantai 2 rumah utama, ia tiba-tiba melihat seorang anak berlari melewatinya. Pada saat yang sama, seorang gadis remaja yang mengikuti kami tiba-tiba berteriak dan jatuh ke lantai. Ia menjadi histeris, sehingga kami harus membawanya keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri, karena kami khawatir akan keselamatan satu sama lain. Mereka kemudian membawa gadis remaja itu ke sebuah masjid dekat lokasi tersebut, dan beruntung seorang jamaah berhasil menyadarkan korban. Namun, pria itu mengatakan ia tidak berpikir ada remaja yang bersama kelompok itu hilang, karena kelompok mereka telah berpisah. Sementara itu, polisi Malaysia pada saat itu membantah klaim media sosial yang menyebutkan 23 remaja hilang di villa tersebut.
Investigasi justru menemukan bahwa hanya seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun yang hilang, berdasarkan laporan dari ibu korban. Kekacauan yang melibatkan villa angker tersebut menyebabkan kompleks perumahan dipenuhi banyak pengunjung yang ingin menyaksikan langsung kejadian aneh tersebut. Sementara banyak pihak masih bingung dalam upaya mengungkap misteri rumah hantu Villa Nabila dan di mana remaja laki-laki berusia 16 tahun itu disembunyikan, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan menyeluruh. Nah guys, apa yang sebenarnya terjadi malam itu di Villa Nabila? Apakah mereka benar-benar hilang atau tersesat di antara dua dunia? Kamu percaya itu semua cuma kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Tulis di komentar dan share kalau kamu punya pengalaman serupa. Kisah ini berdasarkan kejadian tragis runtuhnya Blok 1 Highland Towers pada 11 Desember 1953 yang menewaskan 48 orang. Namun, yang lebih mengerikan muncul setelah itu. Bangunan yang tersisa menjadi sarang aktivitas paranormal hingga hari ini dikaitkan dengan jeritan, penampakan, dan suara bayi menangis dari dalam bangunan runtuh tersebut. Setelah tragedi memilukan yang merenggut puluhan nyawa, dua blok Highland Towers yang masih berdiri menjadi tempat yang ditinggalkan dan membeku dalam waktu. Tapi banyak orang dari warga setempat, petugas penyelamat hingga paranormal melaporkan kejadian aneh. Suara teriakan minta tolong, bayangan di lantai atas, bahkan pengalaman hilang waktu saat menjelajahi gedung itu. Aku ceritakan apa itu Highland Towers ya guys. Pasti banyak dari kalian belum familiar dengan gedung ini. Jadi Highland Towers merupakan nama yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Malaysia dan menjadi populer dari dulu hingga sekarang. Highland Towers terletak di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor. Highland Towers awalnya merupakan proyek perumahan mewah yang terdiri dari 3 blok apartemen yang dibangun pada awal tahun 1970-an. Namun pada tanggal 11 Desember 1993, salah satu blok, yaitu Blok 1 runtuh sehingga mengakibatkan 48 orang meninggal dunia dan meninggalkan kesan mendalam di ingatan masyarakat Malaysia guys. Hujan deras yang terus berlanjut selama beberapa hari menyebabkan tanah di belakang bangunan meresap banyak air, sehingga memicu terjadinya tanah longsor, yang akhirnya meruntuhkan bangunan tersebut. Tim penyelamat berusaha tiada henti untuk mencari korban di bawah reruntuhan, namun sayangnya hanya sebagian kecil yang berhasil diselamatkan. Korban terbanyak adalah warga yang berada di rumahnya saat kejadian. Tragedi ini merupakan tragedi runtuhnya bangunan pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Meski kedua blok tersebut masih berdiri hingga saat ini, namun sudah lama ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Bangunan-bangunan yang tersisa ini kini menjadi simbol tragedi yang pernah terjadi, dan kawasan tersebut telah menjadi lokasi yang sering dikaitkan dengan cerita misteri dan paranormal. Banyak cerita tersebar tentang aktivitas paranormal di daerah tersebut guys. Ada yang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, ada pula yang melihat bayangan atau sosok manusia di sekitar gedung kosong. Warga sekitar mendengar suara minta tolong di malam hari meski sudah bertahun-tahun setelah kejadian. Seorang pekerja kontraktor berkata, "Waktu itu saya dengar suara orang jerit, 'Tolong, tolong,' padahal bangunan tuh udah kosong lama. Saya lari tak mau lihat ke belakang." Bahkan baru-baru setelah kejadian, ada pengakuan dari relawan dan pekerja penyelamat juga mengaku diganggu. Alat berat tiba-tiba rusak dan lampu padam sendiri. Seorang jurnalis juga pernah meliput tempat itu dan mengatakan, "Saya lihat bayangan di tingkat atas, seakan ada orang berdiri dan melihat ke arah saya. Tapi saat saya suluh dengan lampu, tiada siapapun." Bahkan paranormal melaporkan energi terkunci di dalam bangunan. Tempat itu seperti perangkap dimensi, di mana roh orang yang meninggal tidak sadar bahwa mereka sudah mati. Beberapa penjelajah urban melaporkan hilang arah dan melihat lift bergerak sendiri, padahal bangunan sudah tak berfungsi. Tempat ini sering menjadi fokus mereka yang mencari pengalaman seram.
Dan Highland Towers dikenal sebagai salah satu lokasi berhantu paling terkenal di Malaysia. Berdasarkan tragedi tragis dan adanya kisah paranormal tersebut, menarik perhatian produser film kenamaan Malaysia, Pierre Andre, untuk memproduksi film horor Malaysia berjudul Highland Towers. Highland Towers akan selamanya dikenang sebagai tragedi yang memilukan dan memberikan pelajaran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan perkotaan di Malaysia. Selain itu, ada produksi film horor berdasarkan peristiwa tragis tersebut mengingatkan kita akan pentingnya perencanaan yang cermat, rekayasa yang efisien, dan pemantauan pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang terkena dampak risiko lingkungan. Meski tragedi ini telah berlalu puluhan tahun, namun misteri dan kenangan seputar Highland Towers masih hidup dalam ingatan banyak orang. Hal ini merupakan pengingat abadi bagi masyarakat Malaysia tentang pentingnya keselamatan dan tanggung jawab dalam setiap aspek pembangunan. Highland Towers memang sudah dirobohkan, tapi energi tragedi itu tak bisa dihapuskan begitu saja. Apa kamu percaya tempat bisa menyimpan trauma? Atau kamu percaya beberapa jiwa masih menunggu diselamatkan hingga hari ini? Peta horor dunia baru saja dimulai, ini baru Malaysia. Tulis di komentar, negara mana yang kamu mau kita telusuri di episode selanjutnya. Dan kalau kamu punya kisah horor nyata dari tempatmu, kirim ke kami. Siapa tahu akan kami angkat di episode berikutnya. Jangan lupa, like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kita belum selesai mengelilingi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Selalu perhatikan sekitarmu, percayalah mereka ada. See you!